Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nadia Rahma dengan NIM 2514010153. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan peran Jamiat Al-Khair dan Persyarikatan Ulama serta Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Jamiat Al-Khair. Jamiat Al-Khair merupakan organisasi Islam modern pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Batavia oleh masyarakat keturunan Arab. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap pendidikan kolonial Belanda yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan Islam. Tujuan utama Jamiat Al-Khair adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, yang kedua memperluas akses pendidikan serta membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlak serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Di bidang pendidikan, Jamiat Al-Khair menjadi pelopor pembaharuan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi ini memperkenalkan sistem klasikal dengan pembagian kelas berdasarkan tingkat kemampuan siswa, pemakaian meja, kursi, dan papan tulis, serta penerapan kurikulum yang terstruktur dan berjenjang. Organisasi ini juga tidak hanya memberikan ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga memberikan ilmu umum seperti matematika, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, serta bahasa asing. Organisasi ini juga mendatangkan guru-guru dari Timur Tengah guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melalui berbagai pembaharuan tersebut, Jamiat Al-Khair sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan dan juga menjadi inspirasi terhadap lahirnya organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Yang kedua yaitu Persyarikatan Ulama. Persyarikatan Ulama didirikan oleh Kyai Haji Abdul Halim di Majalengka pada tahun 1917. Organisasi ini muncul karena bentuk kepedulian terhadap kondisi pendidikan umat Islam yang saat itu masih tertinggal dibandingkan dengan pendidikan modern yang berkembang pada masa kolonial. Persyarikatan Ulama bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis agar peserta didik memiliki kemampuan yang lengkap dalam menghadapi kehidupan. Dalam praktiknya, Persyarikatan Ulama menekankan sistem pendidikan klasikal yang lebih teratur dibandingkan dengan metode tradisional. Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah, organisasi ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan pelatihan keterampilan seperti pertanian, perdagangan, peternakan, dan kerajinan tangan. Dengan melalui pendekatan tersebut, para santri tidak hanya disiapkan untuk menjadi ahli agama, tetapi juga memiliki keterampilan guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dan Persyarikatan Ulama ini juga menekankan pendidikan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat dalam bekerja keras. Dengan demikian, organisasi ini berhasil melahirkan generasi yang berilmu, mandiri, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau biasa disebut dengan PERTI didirikan pada tanggal 5 Mei 1930 di Sumatera Barat yang dipelopori oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan para ulama Minangkabau lainnya. Organisasi ini lahir dari keinginan untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, dan sekaligus untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan Islam yang berkembang di surau-surau. Pada masa itu muncul berbagai gerakan pembaharuan Islam yang membawa pengaruh besar terhadap pendidikan, hingga PERTI di sini hadir sebagai upaya untuk menjaga tradisi keilmuan Islam yang berkembang di Minangkabau.
Dalam bidang pendidikan, Perti juga melakukan modernisasi dari sistem surau kepada madrasah dengan menerapkan pembagian kelas, kurikulum yang terstruktur, pembelajaran yang teratur, dan administrasi pendidikan yang lebih baik. Selain aktif dalam bidang pendidikan, Perti juga aktif dalam bidang dakwah, pembentukan akhlak, pembentukan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup kuat dalam pendidikan agama Islam, dan mampu untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Hingga kini kita dapat melihat Perti dari berbagai madrasah atau lembaga pendidikan lainnya yang berkembang, terutama di Sumatera Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan yang saya perbuat disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.